Katanya pusaka tidak selaras. Ketika itu Lalu semua bagaimana? seperti Step produk 2. dari Hati tua adalah karya booster. yang dihasilkan oleh leluhur kita dulu seperti keris dan lain-lain itu tuh tidak terlepas dari 4 hal guys: fungsi, nilai estetika atau nilai keindahan, nilai seninya, kemudian teknologi, dan sisi spiritualnya. Nah, sisi spiritual itu termasuk juga di dalamnya terkandung filosofi dan supranaturalnya, mau nggak mau. Itulah di bagian negara mana guys yang ada seperti itu, nggak ada, cuman di kita aja. Kompleks banget. Kalau smartphone tuh bener-bener smartphone canggih. Nah, ketika kita punya smartphone itu kan banyak sekali aplikasi yang ada di dalam guys. Ada banyak aplikasi yang di dalam, fitur-fitur dalam tuh banyak sekali. Ada NFC, ada berbagai macam QR atau apa itu, bisa scan QR dan lain-lain, bisa NFC dan lain-lain, ya kan? Sama seperti itu produkan leluhur kita dulu. Nah, semakin canggih alatnya, ya kan, itu semakin cepat kita memproses suatu hal, makin cepat. Nah, smartphone itu bisa digunakan untuk hal baik, bisa jadi digunakan untuk hal buruk. Misal, untuk mencari rezeki, kita bisa pakai smartphone. Tapi rezeki gimana dulu nih? Nah, misalnya smartphone ini dipakai buruk ya buruk, dipakai baik ya baik. Kalau memang kita pengen cari rezeki dengan jalan yang baik, kita jualan online di marketplace, jualan apa? Kayak jualan live di TikTok gitu, jualan live. Nah, kita juga bisa mendatangkan rezeki nih dari handphone nih, dari smartphone. Dengan apa lagi kalau dengan jalannya nggak benar, nipu orang, judi online. Nah, dua-duanya sama bisa menghasilkan duit, sama-sama bisa menghasilkan duit, tapi dengan cara yang gimana dulu. Kalau mau dipakai dengan hal yang baik bisa, pakai jalur buruk juga bisa. Semua tergantung usernya, tergantung yang pakai smartphone fungsinya apa, tergantung usernya, ngerti? Tergantung usernya. Secanggih apapun smartphone, secanggih apapun pusaka, tetap pengendalinya itu usernya yang make guys. Jadi ketika itu ada pusaka yang gak cocok atau apa, misal aku punya semua barong misalnya kan, kok aku jadi lebih pemarah, lebih apa? Iya, namanya apa? Booster. Yang bisa mengendalikan siapa? Diri kalian sendiri, usernya. Itu usernya. Segala hal kalau kita pikir baik, kita mempergunakan dengan hal baik, efeknya baik kok. Tergantung kitanya. Segala hal ketika kita pengen yang buruk, jadinya juga pasti buruk, tergantung kitanya. Ada yang bilang karena dia nggak bisa ngontrol emosi, dia mencari kambing hitam, yaitu pusaka. Itu kadang manusia tuh begitu, terlalu egois, terlalu sombong. Ketika ada suatu kesalahan, dia nggak mau mengintrospeksi dirinya sendiri, mencari hal di luar dirinya yang untuk disalahkan. Salah siapa? Manusianya sendiri. Pusakanya enggak. Pusaka tuh netral. Mau dibuat baik ya baik, buat buruk ya buruk. Mereka tuh murni, energi murni. Tergantung kita yang mempergunakan energi murni, energi booster. Gitu guys. Jadi ketika ada orang bilang aku pakai ini kok makin marah-marah, ya iya namanya booster. Cuman yang bisa ngendaliin ya siapa ya kalian. Atau misalnya diri kalian seperti itu tadi, kurang bisa menghandle dirinya sendiri, ya bisa pakai pusaka lagi sebagai penyeimbang itu tadi ya, misalnya seperti pusaka tinja atau apalah, atau bisa 4 pilar tadi itulah. Tapi utamanya orangnya sendiri guys. Percuma pusaka itu nggak akan bisa bekerja kalau manusianya sendiri nggak mempergunakannya, gitu loh. Nggak menghandle apa yang ada di dirinya, apa yang ada di luar dirinya. Itu tadi kebijaksanaan lagi, masuk kebijaksanaan lagi gitu. Kadang ada tuh orang, iya karena aku tuh kurang bisa ngehandle emosiku karena ada pusaka ini. Kalau aku tuh namanya
apa ya, orang egois ya, mengkambing hitamkan hal di luar dirinya, padahal dirinya sendiri yang salah. Makanya itu tadi, makanya ada orang-orang yang nggak pengen koleksi keris berlook ya itu tadi guys, karena kalau udah selaras ya gitu cara menimbulkan kebijaksanaan, menciptakan kebijaksanaan itu gimana sih. Nah itu dari peristiwa-peristiwa yang sudah kita alami atau dialami orang lain yang relate dengan kehidupan kita. Nah relate sendiri itu pun mendatangkan hal yang sama dengan peristiwa itu gitu. Makanya ada yang cari aman aja, aku koleksi keris-keris lurus aja deh biar aman gini-gini. Memang benar seperti itu bisa. Nah untuk apa ya, mungkin buat kalian juga yang hidupnya kurang masih terombang-ambing, kurang berprinsip, atau untuk meluruskan bener-bener teguh untuk fondasi dirinya sendiri, bisa tuh koleksi 4 pilar itu tadi guys, sebelum koleksi berlook dan berganan. Tuh itu bagi aku sih gitu, menurutku. Jadi sebenarnya ada hal yang tersembunyi itu tadi loh. Kadang keegoisan manusia menyalahkan hal-hal di luar dirinya, padahal yang harus dikoreksi itu dirinya sendiri, bukan hal di luar dirinya guys. Secanggih apapun alat, secanggih apapun smartphone, sesakti apapun pusaka ya, itu tergantung yang make bisa ngendaliin atau enggak. Mereka sebagai booster aja tuh guys. Terus sekian dari aku, semoga bisa dipahamin ya. Bye bye. Rahayu, semoga semua makhluk berbahagia.